Mungkin sebagian dari kita yang tumbuh besar di era 90-an atau awal 2000-an, tata surya itu sederhana. Ada matahari dan ada 9 planet yang setia mengelilinginya. Yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan si bungsu yang mungil, Pluto. Namun, pada bulan Agustus 2006, sebuah keputusan besar di Praha mengubah segalanya. Buku pelajaran dicetak ulang, poster di sekolah-sekolah diganti, dan Pluto secara resmi dipecat dari status planet utama. Mengapa sebuah benda langit yang sudah kita kenal selama 76 tahun tiba-tiba kehilangan gelarnya? Apakah Pluto mengecil atau kita yang baru menyadari sesuatu? Pluto ditemukan pada tahun 1930 oleh Clyde Tombaugh. Saat itu, penemuan ini dianggap sebagai pencapaian besar karena Pluto sangat jauh dan redup. Selama puluhan tahun, Pluto dianggap sebagai planet ke-9. Namun, seiring berkembangnya teknologi teleskop, para astronom mulai menyadari bahwa Pluto sedikit berbeda. Pluto tidak hanya kecil, bahkan lebih kecil dari bulan kita. Tapi orbitnya juga sangat aneh. Ia bergerak miring dan terkadang memotong orbit Neptunus. Inilah awal mula para ilmuwan mulai meragukan status planet sang penghuni jauh ini. Masalah sebenarnya muncul ketika para astronom menemukan wilayah yang disebut sabuk Kuiper. Ini adalah wilayah raksasa di luar Neptunus yang berisi jutaan objek es sisa pembentukan tata surya. Perlu diingat, Pluto berada tepat di tengah-tengah kerumunan ini. Pada tahun 2005, ilmuwan menemukan Eris, sebuah objek di sabuk Kuiper yang masanya ternyata lebih besar dari Pluto. Disinilah para astronom panik. Jika Pluto adalah planet, apakah Eris juga planet? Bagaimana dengan ribuan objek besar lainnya di sana? Apakah kita akan punya 50 atau 100 planet di tata surya kita? Untuk menyelesaikan kekacauan ini, International Astronomical Union berkumpul dan menetapkan definisi resmi tentang apa itu planet. Sebuah benda langit harus memenuhi 3 syarat mutlak. Yang pertama, mengorbit matahari. Pluto lulus, ia setia mengitari bintang kita. Kedua, berbentuk bulat. Pluto juga lulus. Gravitasinya cukup kuat untuk membentuk tubuhnya menjadi bola, bukan sekedar bongkahan batu tidak beraturan. Dan yang ketiga, membersihkan lingkungan orbitnya. Disinilah Pluto gagal. Planet yang dominan harus menjadi pembersih di jalurnya. Ia harus menelan atau melempar benda-benda kecil di sekitarnya menggunakan gravitasinya. Sedangkan Pluto, ia hanya salah satu dari sekian banyak objek di sabuk Kuiper. Ia tidak mendominasi orbitnya sendiri. Karena alasan teknis inilah, Pluto turun status menjadi planet kerdil. Meskipun bukan lagi planet utama, Pluto tetap menjadi objek penelitian yang luar biasa. Pada tahun 2015, misi New Horizons menunjukkan bahwa Pluto adalah dunia yang kompleks dengan gunung es, atmosfer tipis, dan hamparan dataran berbentuk hati yang ikonik. Penurunan status Pluto bukanlah penghinaan, melainkan bukti betapa ilmu pengetahuan terus berkembang. Kita tidak lagi melihat tata surya sebagai tempat yang statis, melainkan tempat yang jauh lebih luas dan dinamis dari yang kita bayangkan sebelumnya. Bagaimana dengan pembahasan kali ini? Kalau kalian suka konten edukasi seperti ini, jangan lupa like video ini dan dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.